Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Puristanti dengan NIM J1D024020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan soal UTS, ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dari tahun akademik 2024-2025. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab. Dalam kehidupan sehari-hari saya selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila ini saya selalu menghargai perbedaan agama. Saya memiliki banyak teman, agamanya ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan segalanya. Nah, saya selalu menghargai perbedaan agama tersebut. Lalu saya juga hidup rukun dengan teman-teman saya dari pemeluk agama lain. Untuk sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam berteman saya selalu menjunjung tinggi keadilan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini saya selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya selalu menghindari perpecahan dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini saya selalu menghargai keputusan bersama, bermusyawarah untuk mufakat, dan saya selalu menerima keputusan-keputusan atau pendapat-pendapat dari teman-teman. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini saya selalu berbagi dengan sesama, dan saya selalu memperjuangkan nilai-nilai keadilan bagi semuanya. Lalu soal nomor 2, sebagai seorang mahasiswi, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Baik, saya akan menjawab. Sebagai mahasiswi, saya telah melakukan beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia akademik. Antara lain, pada sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai contoh penerapannya itu saya menghargai perbedaan agama teman-teman dan selalu ikut serta dalam kegiatan keagamaan di kampus. Saya mengikuti UKI dan saya juga selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan yang pernah saya lakukan adalah saya membantu teman saya yang kesulitan dalam memahami materi kuliah, dan saya juga tidak pernah membedakan teman-teman saya berdasarkan latar belakangnya. Lalu untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh penerapannya itu adalah saya selalu aktif dalam berorganisasi. Saya mengikuti kegiatan magang himadiksi. Saya juga selalu menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh penerapan yang pernah saya lakukan adalah saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Terus saya juga selalu menyampaikan pendapat saya secara terbuka. Saya menghormati keputusan bersama. Lalu yang sila terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan yang pernah saya lakukan adalah saya membantu teman saya yang kurang mampu. Terus saya juga selalu ikut kegiatan sosial di kampus. Saya juga selalu memperjuangkan hak-hak saya sebagai mahasiswi. Soal nomor 3 yaitu sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Baik, saya akan menjawab. Sebagai mahasiswi saya mengimplementasikan identitas nasional dalam lingkungan sehari-hari saya. Nah, antara lain saya tuh selalu menghormati dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan contoh pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu saya mengenakan baju batik. Lalu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, implementasi yang saya lakukan itu adalah saya selalu menghargai perbedaan pendapat. Terus saya juga ikut serta dalam kegiatan mempersatukan bangsa seperti aksi sosial dan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri, mencintai produk Indonesia. Dengan membeli produk dalam negeri, kita turut berkontribusi pada perekonomian negara dan mendukung UMKM juga. Seperti saya sebagai anak kos, saya selalu membeli beberapa keperluan kos itu di bursa kampus Unsur. Soal nomor 4 yaitu negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Baik, saya akan menjawab. Yang dimaksud dengan konstitusi Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan sebutkan beberapa contoh real atau nyata bagaimana UUD 1945 ini sebagai konstitusi negara Indonesia. Pertama, dalam pemilihan umum, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta adil. Hal ini menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Lalu yang kedua ada pembagian kekuasaan.
Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, ada hak asasi manusia atau HAM. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, dan hak atas keadilan. Keempat, sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan pemerintahan. Lalu, yang kelima ada tujuan negara. UUD 1945 menetapkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, soal nomor 5. Sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real, hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Baik, saya akan menjawab. Hak saya sebagai mahasiswi yang sudah saya lakukan itu antara lain pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mahasiswi berhak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Yang sudah saya terapkan itu adalah saya mengikuti perkuliahan dengan aktif. Lalu kedua ada hak untuk bebas berpendapat. Nah, mahasiswa atau mahasiswi memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide baru dalam diskusi kelas ataupun kegiatan mahasiswa lainnya. Yang sudah saya terapkan itu adalah saya menyampaikan kritik dan saran dan mengajukan pertanyaan kepada dosen. Ketiga ada hak untuk berorganisasi. Nah, mahasiswi berhak membentuk organisasi kemahasiswaan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Yang sudah saya terapkan adalah bergabung dengan magang Hima Diksi dan magang UKI, serta saya juga mengikut kepanitiaan Pemira. Lalu, soal nomor 6, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Lalu jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Oke, saya akan menjawab soal nomor 6. Jadi contoh nyata cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan itu pertama ada pemilihan umum. Nah, dalam pemilihan umum ini kita tuh harus menyebarkan informasi yang benar, menggunakan hak pilih, dan menghormati hasil pemilu. Kedua, ada partisipasi dalam berorganisasi masyarakat. Nah, dalam partisipasi ini di organisasi masyarakat tuh kita harus menjadi anggota organisasi yang legal, terus aktif dalam kegiatan organisasi. Dan ketiga, mengajukan kritik dan saran. Nah, dalam mengajukan kritik dan saran ini, seseorang harus bersikap sopan dan santun dalam menyampaikan kritik dan saran dengan bahasa yang santun ya, dan tidak menyinggung pihak manapun. Selain menyampaikan kritik, juga harus memberikan solusi tentunya atau alternatif yang lebih baik. Soal nomor terakhir, kita lanjut. Ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Baik, saya akan menjawab. Hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak yang melekat pada manusia, semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Nah, kaitannya HAM dengan makhluk sosial ini tuh kayak sebagai makhluk sosial, kita tuh harus hidup berdampingan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, dan itu tuh semuanya nggak lepas dari adanya hak dan kewajiban. Nah, HAM ini menjadi dasar penting dalam mengatur interaksi sosial ini. Nah, sebagai contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari itu, pertama, memiliki kebebasan dalam berpendapat, memiliki hak atas pendidikan, memiliki hak atas pekerjaan, lalu yang terakhir memiliki hak atas kesehatan. Baik, itu dia yang sudah saya jawab dari 7 soal ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.